Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai peranan iklim pada pola tanam tumpang gilir. Mata kuliah sistem tanam ganda dengan dosen pengampu Insinyur Wahyu Widodo MP. Tapi terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Marke Bruto dengan NIM 016, Nindi Erika Putri dengan NIM 035, Reti Colombo Livia dengan NIM 038, dan Nuni Firasi dengan NIM 074. Nah, selanjutnya di sini ada yang akan kita bahas mengenai unsur iklim. Nah, unsur iklim itu sangat berpengaruh pada tanaman. Pengaruh unsur iklim ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung, misalkan dalam meningkatkan produktivitas dari si tanaman tersebut untuk dapat tumbuh. Nah, seperti ada macam-macam gas nih, seperti gas nitrogen, amonia, itu kan sangat diperlukan oleh tumbuhan tuh. Dan juga kelembapan seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang unsur iklim yang sangat berpengaruh. Yang pertama, radiasi cahaya matahari. Yang kedua, curah hujan. Yang ketiga, kelembapan. Yang keempat itu ada kandungan atmosfer udara. Yang kelima ada angin, dan yang keenam ada suhu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada mengenai penelitian pertanian. Nah, penelitian pertanian itu untuk mendapatkan satu paket teknologi yang memberikan hasil tertinggi pada petani. Tapi pada kenyataannya, lingkungan ini sering dalam keadaan yang menjadi penghambat dalam pengembangan teknologi pertanian. Nah, untuk mengatasi tersebut ada dua cara alternatif yang dapat dilakukan. Misalkan yang pertama itu penyesuaian keadaan lingkungan untuk keperluan tanaman. Hal ini dapat dikerjakan melalui berbagai cara seperti penggunaan mulsa, pemberian pupuk, pengapuran, pengaturan air. Apabila air merupakan faktor pembatas, maka teknologi dapat dilakukan adalah dengan penyediaan irigasi. Nah, tadi kan ada penggunaan mulsa nih. Penggunaan mulsa sendiri kita ketahui dia itu untuk menjaga kelembapan tanah, aerasi tanah, untuk keperluan si tanaman tersebut, seperti itu. Untuk pengapuran bisa pengurangan pH tanah agar dia cocok kepada keperluan tanaman. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian tanaman terhadap kondisi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi berbagai jenis tanaman yang cocok dengan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, dalam kondisi iklim yang seperti itu, tanaman tersebut dapat tumbuh. Nah, itu tuh bisa kita lakukan dengan cara membuat misalkan varietas-varietas baru yang bisa tahan atau toleran terhadap fisik tanah yang kurang bagus, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan itu mengenai tentang tentang bagaimana mengatasi membuat teknologi pertanian tersebut bisa meningkatkan hasil pertanian itu meningkat bagi petani. Nah, salah satunya itu tadi bisa melalui tumpang tanam gilir. Nah, tumpang tanam gilir ini juga sudah ada dilakuin. Itu misalkan melalui penelitian dari si Sudarto tentang kelayakan usaha tani tumpang gilir jagung dengan aneka kacang-kacangan di lahan kering di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB. Nah, hasil penelitian tersebut menceritakan tentang pemanfaatan sisa curah hujan di lokasi pengkajian meningkatkan indeks pertanaman dari 100% menjadi 200% dengan sistem tumpang gilir jagung palawija. Nah, itu salah satu contoh bahwa tanaman tersebut si jagung dan palawija itu bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sehingga jika curah hujannya meningkat atau sisa curah hujannya tersebut meningkat, maka dia akan menaikkan indeks pertanaman tersebut, seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita ambil. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan membahas lagi lebih dalam ke bab berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keadaan iklim. Secara garis besar, iklim Indonesia itu berada di iklim tropis yang basah. Nah, meskipun demikian, ada beberapa wilayah atau daerah di Indonesia itu memiliki iklim monsun. Apa sih monsun? Nah, iklim monsun itu yaitu musim
yang musim kering dan musim panjangnya itu jelas. Hal ini itu disebabkan karena kondisi geografi dari daerah-daerah tersebut. Nah, faktor-faktor iklim apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri? Nah, yang pertama itu ada intensitas cahaya, yang kedua kelembapan, yang ketiga penguapan, serta kecepatan angin. Nah, angin ini secara langsung akan mempengaruhi variasi hujan dan suhu udara di daerah tersebut. Selanjutnya ada curah hujan dan penerapannya pada pola tanam tumpang gilir. Pertama-tama, tanaman itu mendapatkan air berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah air hujan dan yang kedua adalah air tanah. Air hujan merupakan salah satu sumber untuk tanaman. Semua air yang dipakai oleh tanaman berasal dari hujan. Secara tidak langsung berasal dari air permukaan yang lebih rendah. Sumber air ini dapat dikendalikan melalui saluran irigasi. Saluran irigasi itu berfungsi untuk menyamaratakan dan menyebarluaskan air. Yang selanjutnya adalah air tanah. Air tanah itu berasal dari air hujan yang masuk ke dalam tanah dan akhirnya dapat dimanfaatkan dengan jalan pembuatan sumur-sumur di daerah yang lebih rendah. Nah, selanjutnya curah hujan ini dapat mempengaruhi keadaan di dalam tanah dan juga evapotranspirasi. Pada pada pertumbuhan tanaman di stadia awal, tanaman itu hanya memerlukan sedikit udara. Tetapi kebutuhan udara ini akan meningkat dengan cepat dan mencapai maksimumnya pada saat pertengahan periode pertumbuhannya, di mana luas permukaan daun atau isaf area mencapai nilai tertinggi. Nah, pada kondisi ini akan terjadi evapotranspirasi mendekati nilai evapotranspirasi empiris. Nah, evapotranspirasi empiris itu apa sih gitu kan? Evapotranspirasi empiris ini didefinisikan sebagai nilai evapotranspirasi dari permukaan yang tertutup oleh rumput sepanjang 8-15 cm yang tumbuh aktif dan tidak kekurangan udara. Selanjutnya adalah pengaruh curah hujannya. Di daerah yang memiliki curah hujan paling sedikit 100 mm per bulan atau rata-rata jangka panjang akan lebih cocok ditanami pola tanam tumpang gilir sepanjang tahun dan biasanya ditanami tanaman padi dan tanaman palawija. Kenapa? Karena sistem tanaman tumpang gilir ini membutuhkan banyak air. Sedangkan pada daerah yang mempunyai musim kering 2-4 bulan akan terjadi evapotranspirasi atau empiris atau EL juga dapat tetapi masih dapat digunakan pola tanam tumpang gilir, tetapi dengan perencanaan yang lebih teliti. Perlu diatur sehingga pertumbuhan maksimumnya tidak terjadi pada musim kering atau masa tanamnya harus diatur sebelum menemui musim kemarau sehingga dapat menghasilkan hasil tanaman produksi yang sama dengan curah hujan yang tinggi tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada suhu dan peranannya pada pola tanam tumpang gilir. Pola tanam daerah dataran tinggi berbeda dengan pola tanam di dataran rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh macamnya tanaman dan toleransi terhadap suhu rendah. Suhu mempengaruhi pola tanam pada umur tanaman, yaitu menurunnya suhu, maka umur tanaman menjadi panjang. Karimun 2007 menyatakan batasan suhu mencakup dua aspek, yaitu derajat dan insolasi. Insolasi menunjukkan energi panas dari matahari dengan satuan gram kalori per sentimeter persegi per jam. Suhu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Suhu udara dan suhu tanah berpengaruh terhadap tanaman melalui proses metabolisme dalam tubuh tanaman seperti laju pertumbuhan dormansi benih dan kuncup serta perkecambahan, pembungaan, pertumbuhan buah, dan pendewasaan atau pemanjangan jaringan atau organ tanaman. Respon tanaman terhadap suhu dan suhu optimum tanaman berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman, varietas, tahap pertumbuhan tanaman, dan macam organ atau jaringan. Tanaman dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman daerah dingin atau cool climate plants, tanaman padang pasir yang panas atau hot desert plants,
dan tanaman tropis atau tropical plants. Dalam pola pertanaman ganda, jenis tanaman yang paling banyak digunakan adalah tropical plants. Dan intensitas cahaya pada pola tanam tumpang gilir. Yang pertama, intensitas cahaya baik karena pengaruh musim. Berkurangnya intensitas cahaya akan menyebabkan menurunnya nilai fotosintesa dan demikian mengakibatkan pertumbuhan yang terlambat. Karena intensitas cahaya itu berperan penting pada proses fotosintesis yang menghasilkan fotosintesa. Sehingga jika cahayanya berkurang, hasil fotosintesanya juga berkurang. Lalu, intensitas cahaya berpengaruh pada indeks luas daun. Semakin banyak sinar matahari yang diperoleh tanaman, luas daun semakin besar. Intensitas cahaya berpengaruh pada hasil produksi. Untuk tanaman yang ternaungi, intensitas cahayanya rendah. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin kecil hasil produksi. Untuk kesimpulan, tersedianya air yang erat hubungannya dengan distribusi curah hujan, peta agroklimat dapat memberikan dasar dan sebaiknya dilengkapi dengan keterangan tentang fisiografik serta sifat-sifat tanahnya. Suhu dan intensitas cahaya juga mempengaruhi pola tanam gilir, tetapi pengaruhnya tidak sebesar pengaruh curah hujan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.